Halo anak-anak yang luar biasa, kembali bertemu dengan Bu Ani dari Ungaran. Nah, bulan September ini kembali kita akan belajar tentang KTB, kelompok tumbuh bersama, tentang salah satu karakter Tuhan Yesus yaitu memaafkan atau mengampuni. Nah, sebelum Bu Ani lanjut lagi, hari ini Bu Ani tidak sendiri, Bu Ani bersama dengan salah satu teman kita. Siapa ya dia? Halo, nama saya Gisel, saya kelas 5 SD. Saya dari PPA Ungaran. Nah, Bu Ani ditemani Gisel. Hari ini kita akan sama-sama ngobrol bersama-sama tentang arti memaafkan atau mengampuni. Nah, kalau memaafkan itu rata-rata setiap hari kita pasti akan bertemu yang namanya kata maaf. Dari pagi, siang, malam kata memaafkan itu atau minta maaf itu pasti kita akan lakukan juga. Nah, sekarang apa sebenarnya arti memaafkan? Memaafkan itu artinya adalah kita menghentikan rasa marah, emosi, dendam, bahkan juga rasa jengkel kita kepada orang yang pernah menyakiti kita. Jadi kita stop. Itu namanya memaafkan. Berhenti dari rasa dendam itu sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan untuk kita saling mengampuni dan juga memaafkan. Dan manfaatnya banyak sekali. Anak-anak semuanya, kita memaafkan orang lain ada manfaatnya yang akan kita terima. Salah satunya adalah dosa kita diampuni. Nah, kita mau baca dulu ayat kebenaran firman Tuhannya dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 akan dibacakan Gisel ya. Silahkan Gisel. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, salah satu manfaat kita mengampuni adalah dosa kita diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau anak-anak tidak mau mengampuni, Bapak juga tidak mau mengampuni kita. Jadi kita harus belajar memaafkan orang lain yang sudah menyakiti kita. Walaupun susah ya, kok enak ya dia sudah nyakitin hatiku, suruh memaafkan. Nah, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan yang kedua adalah rasa marah itu akan hilang dari diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada lagi dendam. Tadi sudah dikatakan ya, memaafkan itu berhenti dari dendam. Jadi dendam itu akan berhenti. Dan yang keempat, membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Jadi hati kita akan merasa tenang, sukacita, ada damai sejahtera karena kita sudah melepaskan pengampunan atau memaafkan orang lain. Itu juga akan mendatangkan yang kelima, mendatangkan berkat. Berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah buat kita semuanya ya Gisel. Kalau kita mau memaafkan. Dan yang keenam adalah kita akan banyak teman. Kalau kita mau memaafkan teman-teman kita yang pernah menyakiti kita, kita pasti akan banyak teman. Nah Gisel, di dalam Alkitab itu juga ada contohnya yang akan kita pelajari bersama-sama tentang mengampuni. Dia mau mengampuni walaupun dia merasakan sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, yaitu Yusuf. Pernah dengar nggak Gisel? Ya, Yusuf itu adalah salah satu tokoh kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian, di mana dia juga awal mulanya mengalami aniaya yang selalu dia alami bertubi-tubi. Bahkan dari keluarganya juga loh Sel. Pertama dari kakak-kakaknya
dia mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Dimasukkan kemana Gisel? Ke sumur. Iya, dimasukkan ke sumur sama kakak-kakaknya. Hanya gara-gara kakak-kakaknya tidak terima. Terus kemudian yang kedua, setelah dimasukkan ke sumur, terus dikemanain lagi Gisel? Dibawa pergi. Ya dibawa pergi atau dijual. Wah, hidupnya Yusuf itu sangat tidak enak sekali. Dia langsung dibawa pergi ke Mesir. Di Mesir pun dia juga mengalami aniaya. Dia sudah difitnah, disuruh kerja keras, terus akhirnya dia dipenjara. Tapi yang hebat tuh Gisel, hatinya Yusuf itu tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak membenci Tuhan, dia percaya pada Tuhan. Dan akhirnya rencana yang tadinya jelek yang dialami oleh Yusuf menjadi sesuatu yang baik. Dia diangkat menjadi raja, wakilnya raja untuk memerintah Mesir. Nah, itu adalah kebaikan dari memaafkan. Nah, coba kalau Gisel, pernah nggak nih Gisel, kamu disakiti? Pernah. Oh, pernah, ya pasti ya kita pernah disakiti. Terus kedua, apa yang kamu rasakan saat hati kamu itu disakiti? Memaafkan. Perasaannya enggak, maksudnya perasaannya Gisel saat disakiti itu, hatinya Gisel pertama kali itu gimana hatinya Gisel tuh? Kesel. Oh, kesel ya, kesel, jengkel, kayak marah gitu ya, pengennya nonjok gitu enggak? Ya iya pasti kayak gitu. Terus tapi kita juga harus lakukan ini. Yang ketiga, coba apa yang kamu lakukan jika seseorang menyakiti kamu? Tadi kan sudah jengkel nih karena disakiti. Sekarang apa nih yang harus Gisel lakukan? Setelah Gisel disakiti tadi jengkel, kira-kira apa yang Gisel lakukan? Memaafkan. Oh iya, memaafkan. Jadi Gisel tadi dia juga setelah jengkel, tapi dia mau belajar. Gisel mau belajar memaafkan. Nah, kemudian nih, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu dendam enggak sama orang yang pernah menyakiti kamu? Tidak. Enggak ya? Enggak. Ya, jadi kita mau hentikan ya kayak tadi ya. Arti memaafkan itu adalah menghentikan. Walaupun awalnya marah ya pasti ya Gisel ya. Anak-anak pasti juga kalau disakiti pasti awalnya marah. Tapi kalau kita mau memaafkan, dendam itu akan hilang. Nah, pernah enggak Gisel juga disakiti sama keluarga? Pernah. Tapi bisa nggak Gisel memaafkan mereka? Bisa. Bisa ya, jadi Gisel juga belajar ya untuk bisa memaafkan. Nah, kalau Gisel sendiri ada nggak pengalaman Gisel pernah disakiti? Pernah. Kira-kira pengalaman apa yang dicoba bisa Gisel ceritakan kepada teman-teman? Gisel tuh pernah ngerasa sakit karena diejek-ejek terus dengan kata-kata yang sedikit menyinggung hati gitu loh. Itu dilakukan di mana? Di sekolah sama Di sekolah, teman-teman sama gitu. teman-teman. Iya. Terus perasaannya Gisel bagaimana itu? Gisel sangat kesal gitu. Selain kesal, kira-kira apalagi yang Gisel rasakan? Kayak mau marahin dia gitu. Kayak pengen main tangan karena udah bikin kesel gitu. Oh, jadi sempat ya Gisel malah pengen balas gitu ya sama teman yang pernah nyakiti Gisel ya gitu ya. Terus Gisel kan sudah ngalami kayak gitu. Kira-kira yang Gisel lakukan itu apa? Setelah yang rasa seperti sakiti, terus juga kayak pengen nonjok, terus langkah Gisel selanjutnya itu apa ya? Keputusan Gisel yang ambil? Maafkan. Oh, memaafkan. Ya oke. Memaafkan semua teman apa satu aja? Semua teman. Semua teman. Itu berjalan lama atau sebentar? Ya istilahnya beberapa hari atau mungkin sampai berapa minggu itu bisa memaafkan teman yang pernah menyakiti hatinya Gisel. Lama. Lama juga ya. Kira-kira 1 bulan? Ya bisa dikatakan.
Iya. Ya, gitu ya. Tapi ada nggak rasa dendam dalam diri Gisel setelah mengutarakan atau mengatakan maaf kepada teman Gisel itu sendiri? Enggak ya. Jadi belajar ya Gisel untuk bisa memaafkan teman-teman walaupun gampang atau susah itu? Susah ya untuk memaafkan karena itu juga sesuatu yang tidak gampang buat Gisel, juga mungkin buat teman-teman yang alami dibully mungkin juga bisa saja. Untuk memaafkan teman-teman itu juga tidak gampang. Tapi Gisel tadi juga udah bercerita, dia juga mau belajar untuk memaafkan. Jadi anak-anak kita mau sama-sama ya hari ini belajar bersama-sama untuk memaafkan, karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Setiap hari belajar langsung, saat kita melakukan kesalahan juga kita minta maaf, dan kalau ada orang lain ya Gisel yang menyakiti kita juga belajar untuk memaafkan. Anak-anak bisa ya, pasti semuanya bisa karena kalian anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya, kalian hebat. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, kasih simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Di dalam sehari, di dalam sehari, di dalam sehari. Oke, kalau begitu anak-anak sudah tahu tentang arti memaafkan itu sendiri, manfaatnya juga. Gisel juga tadi sudah kesaksian tentang memaafkan seperti apa. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar untuk memaafkan, karena memaafkan itu adalah perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan setiap hari untuk kita memberikan maaf kepada orang lain, karena Tuhan juga sudah berkata kalau kita memaafkan orang lain, Tuhan Yesus juga akan memaafkan kita semuanya. Jadi belajar ya anak-anak setiap hari, terus kalian belajar, terus belajar, diasah, terus berani untuk mengatakan maaf walaupun itu susah. Tapi pasti kalau kalian mau belajar melakukannya dari hati kalian, bukan hanya dari mulut saja loh, tapi hati kalian juga mau memaafkan teman-teman atau mungkin saudara atau orang tua yang pernah menyakiti kalian. Coba belajar, katakan aku memaafkan, aku mengampuni. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan kita sukacita luar biasa. Karena itu juga minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku untuk aku bisa memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti hati kita, Gisel, gitu ya.
Jadi kita harus belajar bersama-sama. Pasti anak-anak bisa ya. Oke, siapa yang mau bertumbuh dalam Tuhan pasti bisa memaafkan. Semuanya kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dadah.